Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Sungguh satu sukacita yang luar biasa kalau saat ini di dalam episode baru Suara Pengharapan Voice of Hope kita masih boleh berjumpa kembali. Saya percaya setiap kita ada dalam keadaan yang luar biasa hari-hari ini. Terlepas dari fakta dan kenyataan atau apapun yang kita alami, saudara, pastikan bahwa kita tetap percaya, tetap berusaha dan tidak pernah menyerah, karena Yesus Kristus adalah Tuhan yang baik, Tuhan yang setia, Tuhan yang akan menolong setiap kita. Jangan pernah kehilangan pengharapan di dalam Tuhan. Apapun keadaanmu, apapun yang kau alami, tetap percaya kepada Tuhan. Bangun hubungan yang intim dengan Tuhan, masuk dalam hadirat Tuhan. Mari saat ini saya mengajak setiap kita boleh kita sama-sama menyembah Tuhan, memuliakan nama Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya selama-lamanya kasih setianya kekal. Haleluya. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, bawa persembahan ke tempat kudus-Mu, pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Kau layakkan ku menghampiri-Mu, melihat tata kemuliaan-Mu Tuhan. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku, kasih-Mu mengalir, memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku, kasih-Mu Tuhan mengalir, memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku, kasih-Mu mengalir, memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu.
menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Oh, ku menjadi ciptaan yang baru dalam-Mu Tuhan, oleh kuasa-Mu Yesus Tuhan, oleh kebaikan-Mu Bapa. Ku menjadi ciptaan yang baru dalam-Mu Tuhan. Kami menyembah Engkau, kami menyembah Engkau, Yesus, Yesus Tuhan, Yesus. I will worship You Lord, I will worship You God, I will worship You oh Jesus, Hallelujah. Even when the mountain tremble, even when the storm comes my way, even in the darkest night, You'll never let me go. Jesus, You're my rock and anchor, You're the one who fight my battle. Even in the darkest night, You'll never let me go. Even when the mountain tremble, even when the storm comes my way, even in the darkest night, You'll never let me go. Jesus, You're my rock and anchor, You're the one who fight my battles. Even in the darkest night, You'll never let me go. Even in the darkest night, You'll never let me go. Even in the darkest night, You'll never let me go. Lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Aku memuji-Mu, aku menyembah-Mu, Kau Yesus yang hidup, dan menikmati semua kemurahan-Mu. Ku nikmati keindahan dan keagungan-Mu, oh Tuhan. Ku nikmati kemuliaan-Mu, menyembah-Mu dengan segenap hatiku. Bapak, terima kasih Tuhan, Kau baik, sungguh baik buat setiap kami. Saat ini kami akan dengarkan kebenaran firman-Mu yang akan menguatkan kami. Kami akan dengarkan kesaksian yang akan memotivasi setiap kami, motivasi kami untuk tetap percaya kepada Tuhan, tetap berharap kepada Tuhan. Apapun yang kami alami, baik ataupun buruk, kami percaya Yesus beserta dengan kami. Sebab Engkau Jehovah Immanuel, Allah yang berada bersama-sama dengan kami.
dalam setiap langkah kehidupan kami. Terima kasih banyak Bapa. Dalam nama kudus Tuhan kami Yesus Kristus, kami berucap syukur. Haleluya, haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu, saudara-saudari terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Puji nama Tuhan, kembali kita akan mendengarkan renungan firman Tuhan yang akan menguatkan, memberkati setiap kita, dan akan membangkitkan iman kita. Sebab bukankah firman Tuhan sendiri berkata bahwa iman timbul dari pendengaran. Pendengaran oleh apa? Oleh kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Haleluya. Kita sama-sama membuka dalam Yesaya pasal yang ke-41, Kitab Yesaya pasal yang ke-41 ayat yang ke-10. Demikianlah firman Tuhan. Janganlah takut sebab aku menyertaimu. Saya akan bacakan dalam terjemahan bahasa Indonesia masa kini Bapak Ibu. Janganlah takut sebab aku menyertaimu. Janganlah cemas sebab aku Allahmu. Engkau akan kuteguhkan dan kutolong, kutuntun dengan tanganku yang jaya. Di dalam terjemahan baru dikatakan seperti ini. Yesaya 41 ayat yang ke-10. Janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Bapak Ibu saudara-saudari terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, satu hal yang teramat penting dalam kehidupan kita yang harus kita pastikan ada dalam hidup kita hanya satu: penyertaan Tuhan dalam seluruh aspek kehidupan setiap kita. Pelindungan Tuhan, pimpinan Tuhan, tuntunan Tuhan. Kita bisa memiliki segala-galanya, kita bisa mempunyai semuanya, tetapi tanpa adanya penyertaan Tuhan, segala-galanya menjadi sia-sia dan tidak ada gunanya. Kita boleh memiliki kemapanan finansial, kemapanan ekonomi, tetapi tanpa penyertaan Tuhan, kita tidak akan pernah mengalami damai sejahtera yang sejati itu sendiri. Sebagaimana sebentar kita akan mendengarkan kesaksian dari seorang ibu Nining Fardianingsih. Dia menyatakan betapa dahsyatnya Tuhan, betapa dahsyatnya Tuhan justru pada saat dia mengalami lembah-lembah kekelaman dan bayang-bayang maut. Bukankah Raja Daud menulis dalam kitab Mazmurnya, dia merasakan penyertaan pertolongan Tuhan di mana? Pada saat Tuhan ada menyertai dia dalam lembah bayang-bayang maut. Gadanya dan tongkatnya menyertai aku. Saudara Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, seringkali kita berkata dalam kehidupan setiap kita, menaruh pengharapan kita kepada uang kita, kepada relasi kita, kepada hubungan kita, kepada hal-hal yang fana, hal-hal yang tidak bersifat kekal. Dan itu dapat dengan sekejap hilang. Seperti kesaksiannya akan kita dengarkan, betapa pada waktu Ibu Nining di dalam kemapanan ekonomi, dia mempunyai segala-galanya, tetapi tidak mempunyai yang namanya damai sejahtera, sukacita, penyertaan Tuhan. Seringkali pada saat kita berada di dalam puncak kehidupan kita secara materi, kita lebih sering mengandalkan diri kita sendiri, mengandalkan materi kita, mengandalkan harta kita, mengandalkan kemampuan kita, mengandalkan hikmat kita, dan kita tidak memerlukan penyertaan Tuhan. Akibatnya apa? Akibatnya justru kita kehilangan yang terpenting dalam hidup kita: damai sejahtera, sukacita, anugerah Tuhan, pimpinan Tuhan. Sampai pada waktu kita mengalami lembah-lembah kekelaman, kita datang kepada Tuhan. Namun satu hal yang luar biasa, Tuhan tidak pernah menolak saudara dan saya. Oleh karena itu, hari-hari ini, apapun keberadaanmu, kalau engkau sedang mengalami kemapanan, jangan lupakan Tuhan. Tetap cari penyertaan Tuhan dalam hidupmu. Namun sebaliknya, pada saat kita sedang mengalami lembah bayang-bayang maut, pergumulan, permasalahan, persoalan, sakit, penyakit yang sering meneror kehidupan kita, jangan kita putus asa, jangan kita menyerah. Memang ada kalanya kita berkeluh kesah, ada kalanya kita bersungut-sungut, ada kalanya kita komplain, kita protes kepada Tuhan. Tetapi satu hal, jangan sampai itu membuat satu kenyataan kebenaran dalam kehidupan setiap kita bahwa Tuhan tidak meninggalkan kita, itu hilang dari hidup kita. Apapun keadaanmu, Tuhan rindu untuk memulihkan engkau. Apapun yang kau alami dalam musim hidupmu, pastikan Tuhan ada berserta dengan engkau. Jangan melepaskan tangan Tuhan, sebab Tuhan tidak pernah melepaskan tangannya dari saudara dan saya. Hari-hari ini, saya percaya banyak dari setiap kita mengalami masa-masa yang sulit, masa-masa yang sukar. Tetapi bersama dengan Tuhan, Tuhan katakan apa? Jangan takut, jangan gentar, aku akan menolong engkau. Bahkan aku akan memegang tangan kananmu. Tuhan memegang kita. Pada saat Tuhan memegang kita, tidak akan pernah Dia lepaskan. Pastikan saat ini, tangan Tuhan yang memegang kita, bukan hal-hal duniawi yang menjerat kehidupan kita. Saya yakin dan percaya kekuatan itu akan datang dari Tuhan.
Sekalipun kita berjalan dalam lembah kekelaman, sekalipun kita masih mengalami sakit penyakit yang mungkin hari-hari ini belum tersembuhkan, yang mungkin hari-hari ini masih menggerogoti kehidupan kita, masalah ekonomi yang mungkin hari-hari ini kita tidak tahu kapan akan selesainya, tetapi ada kebenaran firman Tuhan yang akan menguatkan kita, memampukan kita, mengubah cara pikir kita, mengubah paradigma kita, mengubah cara pandang kita, bahwa sejatinya ada Tuhan yang akan menolong kita, Tuhan yang akan menopang setiap kita. Saudara, bersama dengan Yesus segala perkara cakap kita tanggung. Itu yang dikatakan oleh Rasul Paulus. Bahkan Rasul Paulus pun menulis dalam salah satu kitabnya bahwa dia tahu apa itu kelebihan, dia tahu apa itu kekurangan, dia tahu apa itu kenikmatan, dia tahu apa itu penderitaan. Tetapi satu hal yang dia tahu, bahwa Tuhan adalah kekuatan setiap kita dimanapun kita berada. Saudara, ada satu pesan yang luar biasa. Pada saat kita melibatkan Tuhan, pada saat kita mengalami penyertaan Tuhan, pada saat kita tidak melepaskan tangan Tuhan, yang pertama, pada saat engkau berada dalam top position, pada saat engkau ada dalam puncak kemapanan kehidupanmu, engkau tidak akan menjadi sombong. Hidupmu akan menjadi berkat membawa dampak pada saat ada penyertaan Tuhan dalam hidupmu. Namun sebaliknya, yang kedua, pada saat engkau berada dalam lembah kekelaman, berada di dalam dasar dari hidupmu yang paling bawah, yang paling tidak enak, yang paling menyakitkan, yang paling sulit, yang paling berat, pada saat ada tangan Tuhan, ada penyertaan Tuhan, Tuhan akan mengganti semuanya menjadi sukacita. Ada damai sejahtera. Sekalipun keadaanmu belum berubah, tapi hatimu sudah berubah, penuh dengan sukacita dan damai sejahtera, penuh dengan kekuatan yang dari Tuhan Yesus Kristus sendiri. Dan melalui segala masalah persoalan yang kita hadapi, kita dapat melihat tangan Tuhan yang luar biasa. Itu yang dialami oleh Ibu Nining, yang sebentar akan kita saksikan kesaksiannya, akan memberkati setiap kita, yang akan menguatkan setiap kita. Justru di dalam masa-masa sulitnya, di dalam masa-masa terberat dalam kehidupannya, dia melihat betapa dahsyatnya Tuhan, betapa ajaibnya Tuhan, betapa hebatnya Tuhan. Sebab Tuhan adalah Tuhan yang maha kuasa, Tuhan yang mempunyai segala-galanya. Mari sama-sama kita saksikan kesaksian ini yang akan menguatkan setiap kita, dan percaya hari ini ada mujizat, hari ini ada terobosan, hari ini ada pemulihan, hari ini ada kesembuhan, hari ini ada pertolongan Tuhan dalam kehidupan setiap kita. Haleluya, puji nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati setiap kita. Shalom, nama saya Nining Fadianingsih, saya datang dari Bogor. Ke tempat ini saya mau berbagi cerita bagaimana pertolongan Tuhan, bagaimana perkenanan Tuhan, bagaimana Tuhan ada jalan satu-satunya dalam kehidupan kita untuk kita menyelesaikan setiap permasalahan kita. Saya mau bercerita bagaimana Tuhan proses hidup kami, dan kami tidak mengalami yang namanya ditinggalkan oleh Tuhan, tetapi Tuhan senantiasa bersama kami. Kami awal-awal mungkin saya protes, awal-awal mungkin saya kurang bersyukur, artinya saya berontak sama Tuhan. Saya nggak terima dengan proses yang Tuhan berikan. Saya bilang, Tuhan, saya sudah melayani, saya sudah khotbah kemana-mana, tetapi kenapa semua ini terjadi? Saya sudah berbagi kemana-mana, kenapa ini semuanya terjadi dalam hidup saya? Saya protes, saya komplain dalam hal ini, saya komplain sama Tuhan. Tetapi Tuhan tegur saya bahwa apa yang kamu lakukan tidak berkenan di hadapanku. Di situ saya menangis, saya bertobat, saya minta ampun. Di tahun 2017 saya buka usaha bersama suami, dan usaha kami itu puji Tuhan sangat-sangat berkembang, dan itu luar biasa. Perusahaan ini berkembang dan sangat luar biasa penghasilannya, bukannya 10 juta atau 20 juta, ratusan juta yang kami terima. Dan di situ saya punya motivasi. Awalnya mungkin menurut saya benar motivasi ini, bahwa saya dengan punya uang banyak saya bisa melayani kemana-mana dengan biaya sendiri. Dengan uang yang banyak saya bisa berbagi dengan semua orang. Menurut saya benar. Tetapi kalau itu tidak benar di hadapan Tuhan, maka Tuhan juga akan ambil semuanya. Sehingga tahun 2019 kami mengalami collab karena sesuatu hal di mana ada orang yang menipu usaha kami. Dia menghancurkan pekerjaan kami, sehingga kami yang tadinya mungkin dalam kehidupan kami itu luar biasa lah, saya nggak pernah kekurangan, rumah ada, kendaraan ada, apa semuanya ada, semua fasilitas dunia, semua fasilitas yang kemewahan itu saya dapatkan. Dan saat mengalami kehancuran ini, benar-benar ini drastis, bukan step by step, langsung habis. Dan di situ sampai saya pada posisi titik nolnya, saya sampai bilang sama Tuhan, saya nggak sanggup hidup lagi Tuhan.
Untuk apa saya melayani Tuhan? Untuk apa saya melakukan semuanya selama ini kalau sampai saat ini Tuhan, apa yang sudah saya raih dengan susah payah hancur. Akhirnya Tuhan tegur saya waktu saya mendekati titik pada waktu saya menagih ke Bandung sebanyak 300 juta dan bukannya dapat uang, saya kena klaim ratusan juta. Sehingga saya bilang sama suami saya saat di jalan tol, saya bilang gini ke suami saya, udah belok kiri aja, belok kiri adalah jurang, belok kiri, kalau nggak belok kanan itu pembatas jalan. Artinya apa? Saya udah nekat, udah mending nggak usah hidup aja, buat apa hidup seperti itu. Tapi ya Roh Kudus kembali lagi, Roh Kudus itu luar biasa, Roh Kudus itu dahsyat. Dia mengingatkan saya, Tuhan tidak pernah meninggalkanmu, kamu boleh buktikan. Di situ kami sama-sama menangis di sepanjang perjalanan, kami menangis dan menangis sehingga pelan-pelan kami bangkit. Dari yang punya rumah besar, kami ngontrak. Dan itu bukan saya seumur hidup nggak pernah ngontrak ya, seumur hidup saya nggak pernah susah, karena saya bukan dari kalangan yang memang susah. Dari awal saya memang udah dari kecil udah hidup enak, dan itu merupakan beban penderitaan yang cukup berat. Tetapi saya komplain pun nggak ada jawaban. Bahkan saya, Tuhan, aku harus bagaimana? Aku harus kemana? Apalagi yang harus aku lakukan? Aku udah nggak bisa lagi Tuhan, aku udah angkat tangan, aku udah menyerah. Di situ Tuhan bilang, saat saya komplain sama Tuhan, Tuhan bilang, saat kamu nggak ada beras, saat kamu nggak ada yang kamu makan, saat kamu mau apa yang sedang kamu makan, yang kamu butuhkan, aku sediakan. Di situ saya menangis di hadapan Tuhan. Saya nggak bersyukur selama ini. Dalam pemeliharaan Tuhan pelihara, benar-benar Tuhan pelihara. Kami berdua tidak bekerja, kami berdua sudah nggak ada penghasilan sama sekali, nol sama sekali. Mau usaha apa? Pas pandemi datang, pas kebetulan pandemi datang, dan saat pandemi datang, kami mau usaha apa lagi, mau bangkit bagaimana lagi, kami nggak bisa bangkit. Tetapi satu hal dahsyatnya Tuhan, Dia pelihara hari lepas hari. Dia tidak pernah tinggalkan kami. Kami tidak pernah kekurangan. Bahkan sampai kami menjadi berkat bagi anak-anak rohani kami. Karena suami saya menggembalakan, sempat ada pikiran, udah deh Pak, karena suami saya sarjana perhotelan, udah deh Pak, kamu kerja lagi aja supaya kita ada penghasilan. Ternyata dalam masih pandemi, hotel, restoran, resto semuanya angkat tangan juga, nggak bisa menerima karyawan. Tuhan dahsyat, Dia pelihara hari lepas hari. Anak-anak rohani kami bingung kalau di kulkas masih ada ayam, masih ada daging, masih ada telur. Itu dahsyatnya Tuhan. Saya juga nggak tahu. Saya nggak pernah minta ke sana kemari. Saya nggak pernah minta sama jemaat. Uang persembahan pun saya nggak minta. Kenapa? Karena itu komitmen kami. Dan ini loh dahsyatnya Tuhan. Ini loh luar biasanya Tuhan. Dia tidak tinggalkan kita yang benar-benar bergantung dengan Dia. Saya ingat firman Tuhan yang saya dapatkan di Yeremia 17. Dikatakan bahwa terkutuklah orang mengandalkan kekuatan manusia. Kalau kita mengandalkan kekuatan manusia, seberapa hebat apapun akan hancur. Tetapi satu hal Dia bilang, diberkatilah orang yang mengandalkan kekuatan Tuhan. Di situ saat saya mengandalkan Tuhan, berharap sama Tuhan. Kami saat ini tidak bekerja. Bayangkan orang yang tidak punya penghasilan bisa makan hari-hari, bahkan bisa memberkati orang di jalanan. Saya bisa kasih makan orang di jalanan. Suami saya pintar masak, kami punya apa yang ada, kami masak, kami bikin. Dan itu dahsyat saudara. Dulu saya banyak uang, saya nggak bahagia. Tapi saat ini, saat saya nggak punya apa-apa, saya masih bisa berbagi dengan apa yang tidak kami miliki. Itu dahsyat saudara, itu manis saudara rasanya. Benar-benar indah di hadapan Tuhan. Saya bersyukur sekali, sangat-sangat bersyukur. Saya percaya kalau kita mengandalkan Tuhan, kalau kita berharap sama Tuhan, tidak ada perkara mustahil di dunia ini. Banyak cara Tuhan melakukan kehendaknya, banyak cara Tuhan menolong kita. Jadi saya percaya kalau kita mengandalkan Tuhan, apapun masalahmu saat ini, apapun bebanmu saat ini, angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Cuma Dia yang sanggup, cuma Dia yang sanggup menolong kita, cuma Dia yang sanggup memberikan kita yang terbaik, bahkan yang tidak masuk dalam akal pikiran kita. Saya sering mengalami bagaimana tiba-tiba orang nggak kenal bisa memberkati saya. Bu, ini saya didorong Tuhan untuk memberkati ibu, saya nggak kenal. Itu cara Tuhan. Kami hari lepas hari cuma dipelihara Tuhan, pemeliharaan Tuhan. Cuma dengan apa? Iman, percaya, yakin bahwa Tuhan itu ada, bahwa Tuhan itu tidak pernah meninggalkan kita. Dan firman-Nya itu bukan firman yang main-main. Dia benar, Dia dan amin. Saya ngalami saudara.
Saya mengalami bagaimana sukacitanya saya saat nggak punya uang, nggak punya apa-apa, tapi masih bisa memberkati orang-orang di jalanan, memberkati jemaat. Karena suami saya kalau setiap hari Minggu ibadah, dia bikin makanan, nanti setelah habis ibadah kita makan bersama-sama. Itu luar biasa kata anak-anak rohani kami. Dulu karena mereka manggil saya papa mama, karena memang kedekatan secara secara moral seperti itu ya, secara batin mereka dekat sekali dengan kami. Dia bilang dulu mama papa punya banyak uang, tapi kami nggak lihat itu, tidak melihat kebaikan itu. Tapi saat ini papa mama nggak punya apa-apa, tapi bisa memberkati, itu luar biasa. Di situ membangkitkan semangat saya. Ayo saudara, saya dorong saudara untuk terus mencari Tuhan, untuk terus hidup berkenan di hadapan Tuhan. Cari Tuhan. Karena cuma Tuhan yang sanggup melakukan segala perkara. Cuma Tuhan yang sanggup menolong kita di dalam segala perkara, di dalam segala hal. Dia dahsyat saudara, dia luar biasa saudara. Dia itu benar-benar berkuasa. Bilang sama Tuhan, kuasai hidupku, kuasai rumah tanggaku, kuasai ekonomiku. Maka apapun yang kita kerjakan, Tuhan akan buat berhasil. Kalau Tuhan belum jawab, jangan merasa sedih saudara, karena ada rencana Tuhan yang luar biasa. Kalau dulu saya ikutin kemauan saya pribadi, saya marah dengan Tuhan terus-terusan, saya nggak akan seperti ini. Mungkin saya nggak akan di sini, mungkin saya nggak bisa bersaksi, mungkin saya nggak akan dibawa Tuhan kemana-mana saat ini. Kenapa? Saat kami taat diproses dan tidak protes lagi saudara, tidak lagi protes, tidak lagi mengeluh, tidak lagi kami menggumam ataupun menggerutu, tapi kami bersyukur Tuhan, terima kasih. Jam doa kami pun semakin gila saudara. Jam 12, jam 3 pagi, jam 5 pagi kami bangun berdoa, dan itu sudah menjadi gaya hidup yang indah di hadapan Tuhan. Mari saudara, saya berdoa juga buat saudara. Kalau saudara saat ini berbeban berat, saya percaya ada jalan Tuhan, ada pertolongan Tuhan. Tidak ada perkara pusat di hadapan Tuhan. Apapun penderitaanmu saat ini, sakit penyakit, jangan takut, dia sembuhkan. Saya pernah divonis ini sakit kanker. Dokter bilang harus minum obat seumur hidup saudara. Tetapi saya sudah putuskan, saya nggak mau minum obat seumur hidup. Badan saya kurus, terintimidasi, sudah susah, nggak punya uang, diintimidasi, harus minum seumur hidup. Saya nggak mau saudara, saya patahkan dalam nama Yesus, saya lepaskan semua obat-obatan. Dan saudara lihat, kalau badan saya bisa gemuk seperti ini, saya nggak pernah lagi mengalami rasa sakit saudara. Kenapa? Tuhan sudah sembuhkan saya. Bukannya sembuhkan sakit saya, sembuhkan ekonomi kami. Hari lepas hari Tuhan pelihara, pemeliharaan nyata sempurna. Ingat saudara, Dia adalah pemulihan bagi kita, Dia adalah penyembuh bagi kita. Amin. Puji Tuhan. Saya percaya kalau saudara mendengar kesaksian saya percaya ada kuasa Tuhan akan bekerja dalam kehidupan saudara. Saat saudara mengaminkan bahwa Dia dahsyat, Dia luar biasa, ambil waktu yang terbaik bersama Tuhan, intim bersama Tuhan, karena cuma Dia yang akan memberikan jawaban doa. Tidak ada perkara yang sudah hadapan Tuhan. Uang bukan segala-galanya saudara. Percayalah, saat saudara bersama Tuhan, dunia ini tidak akan membuat saudara goyah, penyakit ini tidak membuat saudara mati. Tetapi saat saudara dekat dengan Tuhan, ada ketenangan, ada kebahagiaan, ada damai sejahtera, ada sukacita, dan yang pasti ada kemenangan kekal nanti di surga. Amin. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Puji nama Tuhan, Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Dan kembali saat ini kita mau sama-sama menaikkan pokok-pokok doa kita yang sudah dikirimkan oleh sahabat teman saudara kepada tim Gunung Tabor Ministry. Kami percaya bahwa setiap doa-doa yang kita panjatkan, Tuhan menjawabnya, Tuhan mendengarnya. Sebab Tuhan adalah Allah yang setia, Tuhan adalah Allah yang baik, Tuhan adalah Allah yang menepati janji-janji dalam kehidupan setiap kita. Namun satu hal yang perlu kita pastikan adalah bukan waktu kita, bukan mau kita, tapi waktu Tuhan dan kehendak Tuhan. Karena apa? Karena Dia adalah Tuhan yang Maha Kuasa. Haleluya. Mari sama-sama kita satu dalam doa. Bapak, kami ucap syukur Tuhan buat setiap permohonan doa yang sudah masuk Tuhan. Kami percaya setiap doa yang kami naikkan, Engkau adalah Tuhan yang mendengar. Engkau adalah Tuhan yang akan menjawab setiap doa-doa kami seperti apa yang Kau kehendaki Tuhan.
seperti apa yang Engkau mau Tuhan, untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan. Dan sekalipun Tuhan sekiranya kami belum menerima jawaban doa itu, bukan berarti Tuhan tidak menjawabnya, bukan berarti Tuhan tidak mendengarnya, tetapi Tuhan tahu yang terbaik dalam kehidupan setiap kami. Saat ini Tuhan kami berdoa bersama-sama Tuhan untuk Ibu Nining Fardianingsih Tuhan, betapa Engkau begitu dahsyat dalam kehidupannya Tuhan, betapa kami menyaksikan bahwa Tuhan justru bekerja di dalam masa-masa sukar yang mendatangkan mujizat-mujizat yang tidak lazim, mujizat-mujizat yang luar biasa, yang selama ini tidak pernah Ibu Nining dan keluarga pikirkan, bahwa ada terobosan dalam kehidupan yang dahsyat Tuhan, yang luar biasa, ada sukacita, ada damai sejahtera Tuhan, ada anugerah Tuhan, yang selama ini dia rasakan tidak pernah dia peroleh justru pada saat dia mapan Tuhan, tetapi justru di dalam saat-saat dia mengalami pergumulan, dia melihat pertolongan tangan Tuhan. Kami berdoa Engkau yang memulihkan segala sesuatunya, Engkau yang memberkati pelayanannya, Engkau memberkati keluarga dengan hikmat-Mu, dengan kasih karunia, dengan pertolongan-Mu, dengan anugerah-Mu Bapak. Terima kasih banyak Bapak. Kami juga terus berdoa Tuhan buat Bapak Pendeta Robi Tandaki Tuhan, Gembala Gunung Tabor Ministry Tuhan. Engkau pakai dia lebih dan lebih lagi Tuhan. Engkau berikan hikmat, kebijaksanaan, damai sejahtera, sukacita Tuhan, kerendahan hati Tuhan, roh yang rela Tuhan, kesehatan Tuhan, jasmani dan rohani, hikmat-Mu Tuhan, pimpinan menyata bahwa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami ucap syukur. Kami juga berdoa bersama-sama Tuhan buat Dr. Yoga Tandaki dan keluarga Tuhan. Engkau yang menyertai, memberkatinya Tuhan dalam setiap pelayanan, dalam setiap pekerjaannya, apapun yang dia lakukan Tuhan, Engkau yang membuatnya berhasil. Damai sejahtera-Mu berlimpah-limpah Tuhan di dalam kehidupannya Tuhan. Terima kasih banyak Bapak. Anak istrinya Tuhan berkati dengan luar biasa. Kami juga berdoa Tuhan buat saudari kami Tuhan, buat saudari Tresya Anindita Krisan Tuhan. Kami ucap syukur Tuhan yang beberapa waktu yang lalu Tuhan telah menambahkan usianya Tuhan. Engkau memperlancarkan segala apa yang dilakukan dia kerjakan Tuhan, usaha, bisnis, pekerjaannya Tuhan, hubungannya Tuhan, dimanapun dia berada Tuhan yang campur tangan dalam hidupnya, Tuhan yang memberkati dia sehingga apapun yang dia rindukan, target-target yang tercapai di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dan dia boleh melibatkan Engkau Tuhan dalam setiap apapun yang dilakukan dan dia kerjakan Tuhan, sehingga kemuliaan nama-Mu dinyatakan lebih dan lebih lagi Tuhan. Terima kasih banyak Bapak. Terima kasih banyak Tuhan Yesus Kristus buat kebaikan-Mu dalam hidupnya Tuhan. Kami terus mendukung dalam doa Tuhan buat Ibu Ida Tobing Tuhan di MA Pamulang Tuhan. Tuhan Engkau yang memelihara kesehatannya dan anak-anaknya. Tuhan Engkau yang memberikan damai sejahtera dalam kehidupannya Tuhan. Betapa Tuhan baik dalam hidupnya, betapa dia menyaksikan kebesaran Tuhan, pimpinan-Mu, kasih karunia-Mu, berkat-Mu berlimpah-limpah Tuhan dalam kehidupan Ibu Ida Tobing Bapak. Terima kasih banyak Bapak. Terima kasih baik Tuhan Yesus Kristus. Kami terus dukung dalam doa Tuhan juga buat Ibu Titin Arliani Tuhan, bersama dengan para karyawan dan pegawai-pegawai garmennya Tuhan, usaha konveksinya Tuhan, yang memberkati Tuhan, yang melindungi Tuhan, yang melipat gandakan, memultiplikasikannya untuk menjadi terang, menjadi berkat, menjadi kesaksian untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih banyak Bapak. Kami mengucap syukur buat semuanya ini Tuhan. Dan saat ini Tuhan kami berdoa secara khusus, mengangkat tangan kami Tuhan untuk kota Surabaya Tuhan dan kota Medan Tuhan. Kami percaya Tuhan ada lawatan Tuhan di sana. Kami percaya Tuhan ada damai sejahtera-Mu di sana Tuhan. Kami percaya Tuhan hari-hari ini Tuhan Engkau menggoncangkan kota Surabaya dan Medan Tuhan dengan damai sejahtera-Mu Tuhan, dengan anugerah-Mu, dengan lawatan-Mu Tuhan, sehingga terjadi pertobatan-pertobatan Tuhan. Semua orang Tuhan yang hidupnya terikat oleh keinginan-keinginan daging Tuhan, oleh hawa nafsu duniawi Tuhan, yang masih Tuhan berkubang dalam lumpur dosa Tuhan, Engkau melepaskan di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Kami berdoa Tuhan buat kepala daerah Tuhan di Surabaya, juga di Medan Tuhan. Engkau berikan hikmat Tuhan bersama dengan para staf jajarannya Tuhan, untuk dapat mengelola kota Surabaya dan kota Medan dengan takut akan Tuhan, dengan roh yang mengasihi Tuhan, dengan roh cinta akan Tuhan. Terima kasih banyak Bapak. Terima kasih banyak Tuhan Yesus Kristus. Engkau pakai semua hamba-hamba-Mu Tuhan, anak-anak-Mu Tuhan. Engkau memakai Tuhan setiap gereja-gereja yang ada di Surabaya maupun ada di Medan Tuhan. Kami percaya Tuhan, kami percaya Tuhan, anugerah-Mu Tuhan, api kudus akan menyucikan Tuhan kota ini Tuhan, menjadi kota yang memuliakan nama Tuhan, kota yang menyenangkan hati Tuhan, kota yang hidupnya mempermuliakan nama Tuhan, menjadi berkat Tuhan buat kota-kota lain, bahkan sampai kepada bangsa-bangsa Tuhan. Terima kasih buat Surabaya, terima kasih buat Medan Tuhan. Kami bersyukur Engkau baik, Engkau baik, Engkau baik, Engkau sangat-sangat baik Tuhan. Dan juga Tuhan di akhir episode ini Tuhan, terus kami berdoa buat bangsa kami Indonesia Tuhan. Kami berdoa buat pemimpin bangsa ini, presiden dan wakil presidennya Tuhan, kabinet menteri, anggota MPR, DPR, KPK, MK, TNI, Polri-nya Tuhan, eksekutif, yudikatif, legislatifnya Tuhan, pakai dengan luar biasa Tuhan, pakai dengan dahsyat Tuhan, pakai dengan ajaib, sehingga terang-Mu, hadirat-Mu, kuasa-Mu nyata Tuhan, ajaib dan luar biasa Tuhan atas bangsa kami Tuhan, dari Sabang sampai dengan Merauke, setiap daerah, kota, provinsi. Terus kami berdoa buat kemakmuran, kesuburan, sukacita, ketentraman Tuhan, dan kami mengucap syukur Tuhan buat anugerah buat bangsa kami menjadi bangsa yang besar Tuhan, bangsa yang menjadi berkat buat bangsa-bangsa lain Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan buat keragaman suku, ras, dan kepercayaan Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan bahwa di dalam perbedaan kami tetap satu Tuhan di dalam NKRI Tuhan, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dan kami percaya Tuhan bahwa sesungguhnya Tuhan, keragaman
keberagaman, keberbedaan Tuhan akan menjadi indah, menjadi satu harmonisasi yang luar biasa yang akan memuliakan nama Tuhan, yang akan menjadi berkat Tuhan buat bangsa-bangsa lain Tuhan. Terima kasih banyak Bapa, kami bersyukur, kami berterima kasih buat berkat-Mu, buat kebenaran firman-Mu, buat setiap yang kami terima hari ini. Kami percaya bersama dengan Tuhan, kami cakap, dan di akhir episode ini Tuhan kami mau menerima berkat-Mu Tuhan. Mari Bapak Ibu saudara-saudara terkasih, sama-sama angkat tangan kita terima berkat Tuhan. Kiranya berkat dari Bapa yang mengasihi setiap kita, kasih karunia dalam Putra Tuhan Yesus Kristus yang sudah berkorban buat setiap kita, penyertaan pertolongan dari Roh-Nya Kudus menyertai memberkati setiap kita hari ini, esok, bahkan kekal sampai selama-lama. Di dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berucap syukur. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Bagi Bapak Ibu saudara-saudari terkasih yang rindu untuk menyampaikan pergumulan permohonan doa, dapat menghubungi call center yang tertera di layar. Kami percaya setiap doa-doa yang masuk, kami akan terus mendoakannya dari tim Gunung Tabor Ministry. Kami akan terus berdoa buat Bapak Ibu. Bapak Ibu dapat menghubungi call center. Demikian pula kalau Bapak Ibu saudara-saudari terkasih yang rindu untuk menabur dalam bentuk kesaksian, dalam bentuk ucapan syukur, dalam bentuk apapun, silakan menghubungi call center yang tertera di layar. Dan kami percaya setiap taburan yang Bapak Ibu saudara-saudari berikan kepada kami, itu boleh memperluas pekerjaan Tuhan sampai ke seluruh dunia, bahkan sampai ke ujung-ujung bumi. Kami rindu untuk berpartner dengan Bapak Ibu saudara-saudari terkasih, sehingga kita dapat menjadi satu tim di dalam Tuhan kita Yesus Kristus untuk menyatakan kemuliaan-Nya, untuk terus mengerjakan amanat agung ini, sehingga Injil, kabar baik dapat diberitakan sampai ke ujung-ujung bumi. Terima kasih, Tuhan Yesus Kristus memberkati setiap kita.